Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat hari Senin. Bertemu lagi bersama Ibu Hana. Hari ini kita akan mulai pembelajaran di tema 2, subtema 2. Mohon maaf karena satu subtema kalian kemarin itu belajar secara mandiri karena Ibu tidak sempat membuat video. Ibu mohon maaf. Tapi semoga pembelajaran yang kalian lakukan secara mandiri itu dapat bermanfaat buat kalian dan kalian juga paham. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, kalian boleh langsung tanya ke Ibu via WhatsApp ya. Itu hari ini kita masuk ke subtema 2 itu yaitu tentang pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Kalian kemarin sudah belajar secara mandiri tentang sistem pernapasan. Apa sih sistem pernapasan? Bernafas itu adalah merupakan salah satu ciri makhluk hidup, di mana dengan bernafas itu manusia itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Adapun sistem pernafasan pada manusia itu ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Akan kita pelajari itu adalah tentang gangguan sistem pernafasan pada manusia. Nah, ternyata sistem pernapasan pada manusia itu bisa terganggu. Nah, sistem pernapasan pada manusia itu kalau terganggu itu akan terjadi gangguan atau penyakit yang membuat rasa tidak nyaman ketika bernafas. Oleh karena itu, selain penyebab gangguan organ pernapasan pada manusia, kita juga harus selalu menjaga kesehatan alat pernapasan kita yang sudah Allah berikan. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan pernafasan pada manusia. Ada 3 faktor. Yang pertama itu adalah faktor fisik. Nah, faktor fisik itu adalah adanya kelainan pada organ pernafasan kita yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Contohnya pada bayi yang lahir prematur atau bayi yang lahir belum 9 bulan sehingga organ pernafasannya itu belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Itu secara fisiknya saja alat pernafasannya sudah tidak sempurna. Berikut itu adalah faktor lingkungan. Ketika kita bernafas itu kita berarti menghirup oksigen dan menghirup karbon dioksida. Kalau misalnya yang kita hirup itu adalah oksigen atau udara yang kotor, asap pabrik atau misalkan asap rokok yang dapat mencemari udara tercemar itulah yang dapat menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas karena yang kita hidup itu adalah oksigen atau udara yang kotor. Nah, berikutnya itulah faktor penyakit. Banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernafasan. Contohnya ada influenza atau flu, asma, bronkitis, emfisema, dan gangguan kanker paru-paru. Nah, jadi faktor penyebab gangguan pada pernapasan manusia itu disebabkan oleh 3 faktor. Ada faktor fisik, contohnya tadi bayi yang lahir prematur karena secara lahirnya pun organ pernafasannya belum sempurna. Ada faktor lingkungan karena lingkungannya yang kotor karena udaranya yang tercemar. Ada juga karena faktor penyakit, beberapa penyakit yang dapat menyebabkan gangguan pada pernafasan kita kayak tadi contohnya flu, asma, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalian bisa buka LKS-nya di halaman 45. Kalian belajar memahami bacaan tentang bahaya kabut bagi kesehatan. Kenapa sih ada kabut? Nah, di suatu daerah kalian baca teksnya, daerah mana sih yang ada kebakaran hutan. Nah, ternyata kebakaran hutan itu dapat menyebabkan udara itu menjadi tercemar. Yang salah satunya penyebab tercemarnya udara itu dapat mengganggu kesehatan. Utamanya itu adalah saluran pernapasan kita yang akan terganggu. Nah, gangguan kesehatan itu akan mudah terjadi pada orang-orang yang punya gangguan paru-paru, jantung, lanjut usia, atau yang paling parahnya itu adalah sudah menyerang pada anak-anak. Sehingga kita harus selalu menjaga pola hidup kita menjadi selalu bersih dan sehat. Selanjutnya, kalian boleh bekerjakan uji pembelajaran 1 di halaman 46 sampai halaman 47. Nah, kalian kerjakan bagian 1 dan bagian kedua kalian kerjakan di buku tematik A. Nah, kalau sudah, kalian bisa lanjutkan mengerjakan tugas PJOK dan juga tugas bahasa Inggrisnya. Selamat mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.